wabarakatuh. How are you today? This is the 5th meeting for class 9. Today we are going to study about module 2 ya. Jadi ini lanjutan dari modul 1. In this module we will explore more about procedure text, especially about recipe and manuals. Okay, let's begin the lesson. Now, lesson 2, why not explore more? At the end of the lesson, you will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic feature of procedural text in the forms of recipes and manuals ya. Jadi, di akhir pembelajaran dari modul 2 ini diharapkan kalian itu bisa mengidentifikasi fungsi dari prosedur teks itu apa, generic structure-nya, struktur teksnya ya, dan linguistic features dari teks prosedur, terutama dalam bentuk resep dan manual. Nah, let's get ready. Are you familiar with this drink? Do you know its name? Okay, what picture is it? It is 2 cups of tea. Ya, jadi ada 2 cangkir teh panas di sini. Do you think it is important to read the instruction of making something? Why? Nah, ini kenapa penting? Kita harus tahu instruksi dari cara membuat sesuatu. Jadi kalau misalnya prosedurnya salah, ya hasilnya juga tidak akan bagus gitu ya. Have you ever made it by your own? Sudah pernah nggak membuat, pasti kalau teh hangat pasti sudah ya semuanya ya, tinggal dicelup-celup. Tapi kalau misalnya prosedurnya salah ketika membuat teh hangat itu, airnya dulu atau tehnya dulu? Misalnya tehnya ada disimpan, nah baru air. Nah harusnya airnya dulu baru dicelupkan tehnya. Kenapa? Why? Kenapa instruksinya kalau misalnya terbalik gimana? Kan tehnya jadi bisa kecemplung gitu ya. Jadi nggak bisa di luar kalau langsung tehnya. Okay, if you don't know how to make this drink, what will you do? Nah, kalau misalnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi tanyakan, ask the others, ask your mother, ask your teacher ya, etc. Okay, let's study. Let's begin activity 1. Di activity 1 ini, kalian memasangkan apa arti bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya. Add, combine, brew, pour, sama stir. Nah, di sana kan ada pilihannya, tambahkan, didihkan, tuangkan, mencampur dengan air panas, aduk, sama gabungkan. Nah, itu jadi jawabannya sudah ada di sana, tinggal dipilih saja. Kita ke ini, ada activity selanjutnya, ada gambar how to make Indonesian kopi telur. Have you ever made this kopi telur? Nah, ibu juga belum pernah. Ini kok telur ditambah kopi. Combine honey, vanilla extract, and the egg yolk in a tall glass. Nah, caranya ya pertama, jadi harus ada honey. Honey itu apa? Madu. Kemudian ada telur, satu telur gitu ya. Kemudian add a 4 cup of boiling water ya. Kalau a half itu setengah, a fourth seperempat. Nah, seperempat ya cup, while beating slowly with a whisk until creamy. Jadi dimasukkan seperempat air panas. Tadi teh kan pertama teh madu, ekstrak vanila, and telur ya. Telur dipecahkan gitu ya. Pour condensed milk into the center of the mixture. Nah,
dituangkan dengan susu di tengah-tengahnya. Nah, pour brewed coffee into the center of the condensed milk. Jadi setelah dimasukkan susu, baru masukkan kopinya, gitu ya. Nah, ingredientnya di sana ada a half cup of strongly brewed coffee. Ini original ya. Nah, di sini ya ada kopi setengah cangkir. Kemudian 1 telur yang jadi 1 telur ini sama putihnya sama merahnya. Kemudian 1 tablespoon of condensed milk, susu 1 sendok penuh. 4 teaspoon of vanilla extract, pakai vanilla 1/4 sendok teh. Kemudian 1/2 teaspoon of honey. Jadi madu 1 sendok setengah. Oke, let's continue. For activity 2, nah activity 2 berdasarkan yang tadi. What is the text about? Jadi tadi kita membahas tentang apa teksnya? What do you need to make this drink? Apa yang kita butuhkan? How many eggs do you need to make it? Nah, ini telurnya perlu berapa ya? Nah, ini tadi yang nomor 3 ya diulang. Why do you use vanilla extract? Nah, kenapa kita menggunakan vanilla? To make it less sweet, what should you do? Kemudian nomor 6, if you want to make 2 cup of kopi telur, how much brewed coffee do you need? Nah, ini kopinya ada berapa? Gitu ya. When do you have to add the coffee? Kapan si kopinya bisa ditambahkan? Nah, untuk activity 3 itu hanya ditulis saja mengingatkan bahwa struktur prosedur teks itu ada 3. Pertama itu goal, ingredients, sama stages. Goal itu tujuan, ingredients bahan-bahannya, sama stages langkah-langkahnya ya, harus ingat. Jadi goal di sana how to make Indonesian kopi telur. Ingredientnya apa tadi disebutkan, kemudian stagesnya apa langkah-langkahnya ya. Jadi ini tinggal ditulis saja ya, diingat. Nah, kita harus ingat, remember that aim or goal, this part tells what will be done or what will be made or done. For these materials, this part is a list of what is needed. And steps, this part explain what needs to be done. A procedure text usually uses imperative or action verb. Jadi, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan ya. Ya, ada perintahnya. Seperti add, pour, mix, etc. Tambahkan, tuangkan gitu ya. Mix, campurkan misalnya. Oke, activity 4. Di sana kan ada tulisan equipment or tool. Nah, ini tinggal dipilih dari sana. Fruit salad. Ini nomor 1 apa? Ya, pilih. Masuknya kemana? Ke step or method, verbal instruction. Nah, itu nomor 2-nya apa ini? You must prepare banana, 5 grapes, bla bla bla. Nah, nomor 3 sama itu apa? Nah, itu lanjutannya, gambarnya bersambung ya. Oke, dikerjakan sampai nomor 7. Next, activity 6. Nah, Ibu bacakan cara bacanya. How to make a cupcake. Ingredient: 50 grams of butter, 100 grams of coaster sugar, 2 eggs, 1 teaspoon of vanilla extract, 110 grams of self-rising flour.
To decorate, 50 grams of butter, 50 gram caster sugar, and 1 teaspoonful yellow food coloring and color sweets. First, mix the sugar, butter, egg, and vanilla extract together in a bowl. Slowly add the flour and mix all together. Carefully spoon the mixture into cupcake cases and bake it in the oven for 8 till 10 minutes. Take the cake out and let it cool. While waiting, mix the sugar, butter, food coloring until they are creamy. Cover the cupcake with the icing. Finally, sprinkle some sweet on it. Nah itu ya, cara bacanya. How to make avocado smoothie. Ingredient, 1 ripe avocado, 1 cup cold milk, any variety, 1 teaspoonful sugar, honey, or sugar substitute. Take your knife and cut the avocado in half vertically and take the pit out. Take a spoon and scoop the avocado meat. Put the meat of the avocado in a blender. If you use sugar or honey, add it now. 2. Press the power button of the blender to give it a quick whirl to get the juices flowing and the flavor combined. Add the milk little by little. Finish blending, garnish, and serve chilled. Ya, ini cara membuat smoothie alpukat. Nah, ini tugasnya, activity 7. Nah, bandingkan antara cupcake yang tadi dengan avocado smoothie. Pertama, goalnya apa untuk cupcake ya? Jadi dari title. Untuk avocado smoothie apa? Materialnya apa? Stepnya apa? Oke. Activity 15. Ini materi ya. Jadi kita harus ingat bahwa dalam prosedur teks kita menggunakan time connectives. Nah, jadi untuk menghubungkan urutan ya. Kemudian waktu juga di sini kita menggunakan sequence adverb ya, kata keterangan yang menyatakan urutan atau sequence. Pertama, first, next, then, after that, and finally, to describe the order in which two or more action happen. Jadi ada urutan first, next, kemudian, then, kemudian, after that, setelah itu. Ya. Nah, ini contohnya introduction of ideas. First, we use it for an action that happen before any others. Jadi yang pertama itu kan berarti yang pertama, baru diikuti yang lainnya. Sequencing, next, then, after that. Jadi ada rangkaian. After another action. Finally, nah jadi kalau ada finally berarti terakhir gitu ya, at the end. Nah, jadi after a long time, after any others. Jadi setelah yang lainnya, nah akhirnya finally, nah itu jangan lupa ya finally. Nah itu urutannya. First, second, next, then, after that, dan terakhirnya finally. Nah, ini activity 17. Ini contoh dari rice cooker manual. How to remove and clean the copper plate. Kadang-kadang kan ini susah ya membersihkan piringan penutup ini ya di Magicom atau di rice cooker. Nah, copper plate itu plat penutup. Install, memasang, press tekan, remove, melepas. Open the upper cover to remove the copper plate. Nah, ini harusnya press here. Nah, ini dibuka. Clean the copper plate. Nah, baru install the copper plate. Pasangkan lagi.
Nah, kita coba ya. Tapi harus ada dalam pengawasan orang tua ya. Kalian jangan coba-coba bisa kesetrum. Next. Nah, ini tugasnya kalian memasangkan fitur dan informasi mengenai teks prosedur. Goal yang mana, tool or equipment, pictures yang mana, stages yang mana, sama action verb-nya mana. Dari manual, dari gambar yang tadi ya, dari yang gambar rice cooker. Nah, ini harus diingat, sentence begin with capital letter. Jadi untuk prosedur teks diawali dengan huruf kapital ya. Yang keduanya terakhirnya pakai full stop. Kemudian ada aim is included, ada judul ada tujuan. Title, nah menyatakan topiknya apa. Judulnya subheading, kalau ada bagian subjudul gitu ya. A list of ingredient, nah itu jadi ada daftar bumbu atau alat yang dibutuhkan. Kemudian number instruction are listed. Nah, silahkan dibuat list instruksi yang diperlukan. Instruction are clear. Jadi yang harus dilakukannya, instruksinya itu harus jelas. Instruction are complete in order. Nah, si petunjuknya itu harus lengkap ya dan berurutan. Ya, jangan aclok-aclokan. Action verb are used in the instruction. Untuk instruksi tersebut menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Kemudian ada diagram atau gambar. Nah, to support the text. Untuk membuat teksnya lebih jelas bisa digunakan memberikan gambar atau diagram. Nah, ini let's check. Nah, yang ingin tahu aja. Nah, example-nya tadi recipes. Nah, ini structure-nya, language picture-nya. Language picture itu ciri-ciri kebahasaannya. Ada tensesnya, present tense, kata kerja ke-1. Kemudian ada imperatif. Tadi yang menyatakan perintah, action verb ya. Kemudian formal language, jadi bahasanya formal. Kemudian using second person point of view. Kalau jadi yang kedua teh using second person point of view. Kalau ini kan kalau orang pertama mah saya, kalau orang kedua berarti dia ya. Tapi jarang-jarang pakai subjek di sini, langsung pakai kata kerja gitu ya. Jadi we will make, jadi tidak I will tapi we will make bla 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 gitu. Nah, kalau I will berarti kata kerja menggunakan the first person point of view ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan memberi pencerahan. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan ada di voice note. Nah, materinya lebih jelas ada di tarianatea.blogspot.com. Oke, thank you. Silakan tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui Japri. Oke, see you next week. Thank you very much for your attention. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.